فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Arba'un ba'dal mi'atain. Hadis yang ke-244. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal umiran nasu ayyakuna akhiru ahdihim bil bait. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan manusia, orang-orang diperintahkan untuk bahwasanya akhir urusan manasik mereka adalah di Baitullah, yaitu apa? Kembali ke Ka'bah. Illa annahu khuffifa 'anil mar'atil haid. Hanya saja diringankan untuk wanita yang haid. Baik. Ini dohirnya adalah apa? Dohirnya adalah tawaf apa ini? Tawaf wada'. Adapun tawaf ifadah memang apa? Wanita harus tunggu. Harus apa? Wanita yang haid tetap harus tawaf ifadah. Tapi apa? Tunggu sampai dia itu haidnya selesai. Kecuali sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, kalau case-nya adalah case seperti zaman kita sekarang ini. Seringkali apa? Jadwal pesawat itu sudah fix, sudah tetap, enggak mungkin diundur-undur. Kalau onta diundurkan boleh. Sementara pesawat itu susah karena apa? Namanya ahli dunia mengikat kita susah. Sehingga apa? Sehingga kalau seperti itu, maka dia dimaafkan untuk dia tawaf dalam keadaan haid. Namanya darurah. Darurah tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat itu membolehkan apa yang semula terlarang. Yang penting apa? Tetap dia pakai hafadah, pakai semacam apa itu pampers, jangan sampai mengotori Masjidil Haram dan sebagainya. Baik. Adapun hukum asalnya adalah apa? Untuk yang tawaf ifadah memang harus semuanya melakukan. Yang haid tunggu sampai haidnya selesai. Adapun yang sekarang wanita yang haid itu tidak diwajibkan untuk tawaf di bait, berarti maksudnya adalah apa? Tawaf wada'. Tapi tidak berlebihan tawaf wada', yaitu apa? Habis tawaf wada' nggak boleh kita membelakangi Ka'bah, kita harus mundur langkahnya itu. Seperti ajaran sebagian travel, ini salah, kasihan. Dan tidak boleh apa itu pulang membawa slipper yang lama, harus ganti baru. Sebagaimana kita ini datang dalam keadaan baru nantinya, pulang ke rumah dalam keadaan baru, sudah bersih seperti apa? Seperti apa itu dilahirkan oleh ibunya. Bahkan sebagian travel memfatwakan pulang semua duit harus selesai dibelanjakan. Oh, ini untuk mendolimi orang ini. Bagaimana kita lahir nggak bawa apa-apa? Ya itu lain, bukan itu pembahasannya. Ini masalah dosa yang dibahas. Baik. Kalau semuanya harus baru, sekalian namanya baru lah, tiketnya baru dan seterusnya, namanya lain. Baik, al-ma'na al-ijmali, qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, li hadzal baiti syarif ta'dhimun wa takrim. Makna secara global, rumah yang mulia ini, dan memang rumah yang paling mulia ini Ka'bah, dia memiliki hak untuk diagungkan dan dimuliakan. Fahuwa ramzun li ibadatillah, karena memang Ka'bah ini adalah rumus peribadatan kepada Allah. Makanya kalau nanti sudah datang menjelang hari kiamat, ketika sudah muslimin sudah habis semua, sudah meninggal semua, maka akan datang dusuwai kotain, yaitu orang yang orang Habasyah yang kakinya bengkok itu. Nah, dia orang kafir ini yang nanti akan mencongkel Hajar Aswad, mencongkel Ka'bah batunya satu persatu. Nah, ketika Ka'bah sudah tidak ada, maka ini memang sudah tiba waktunya untuk hancur. Selama Ka'bah masih ada, berarti lambang peribadatan itu masih ada. Wal khudu'i wal khusyuk, dia sebagai lambang ketundukan dan kekhusyuan baina yadaih, di hadapan Allah. Fakana lahu fi sadri mahabah, fi suduri mahabah. Maka memang Baitullah ini, Baitullah maksudnya adalah Ka'bah, bukan Masjidil Haram yang seluas itu, tapi Ka'bahnya. Masjidil Haram ini sebagai sebagai tempat perluasannya. Di sekeliling Ka'bah. Maka di dalam hati manusia, di dalam dada kaum mukminin, Ka'bah itu memang memiliki mahabah, memiliki kewibawaan, memiliki keagungan, haibah. Jadi masuk dalam bahasa kita, haibah. Wa fil qulubi ijlalun wa ta'alluqun wa mawaddah. Dan di dalam hati-hati orang yang beriman, memang Ka'bah itu memiliki keagungan, dan juga hati itu tergantung, senantiasa terpaut dan terkait, senantiasa hati itu tertambat kepada Ka'bah, wa mawaddah, dan rasa cinta. Walidha syuri'a lil qadimi alaih, oleh karena itulah orang yang
baru datang mendekati Ka'bah disyariatkan an yuhayyiyahu bitawafi bih, tawaf qudum. Untuk memuliakan, menghormatinya dengan apa? Tawaf. Ini untuk yang baru datang dengan apa? Tawaf qudum. Qabla kulli ibadah, sebelum ibadah-ibadah yang lain. Li'anna tawafa mizatuh, karena tawaf memang apa? Sebagai keistimewaan Ka'bah. Kalau masalah sholat di dalam Ka'bah dengan sholat di luar Ka'bah ini polanya sama, yaitu sholatnya sama. Tapi masalah tawaf, hanya di seluruh dunia ini satu-satunya tawaf hanya di Ka'bah. Yang lain semuanya adalah batil, tawaf di tempat yang lain. Baik. Wa lada safari ayyakuna akhira ahdihi bih. Dan ketika mau safar, ketika kita mau safar, mau pulang, maka hendaknya akhir dari perjumpaan kita adalah Ka'bah lagi, yaitu apa? Ada tawaf perpisahan. Liyatafarragha litilka sa'atir rahibah, agar kita memusatkan perhatian tafarruq. Jangan ketika tawaf mikir, oh saya belum beli misik putih, belum beli misik hitam, oh saya belum naik tower itu. Jangan mikir itu. Tapi tafarruq untuk apa? Untuk merenungkan masalah apa? Perpisahan dengan rumah yang paling agung ini. Fitil kasa'ati rohibah, di waktu yang sangat menggetarkan hati itu. Rohib, menakutkan. Ini bukan berarti takut betulan, tapi apa? Betul-betul suasananya harusnya sangat khusyuk, bukan malah sibuk selfie. Muskilah. Sayyid allati tanqati'u fihal qulub, yang mana hati itu terasa terputus-putus ketika harus berpisah dengan Ka'bah. Ini untuk orang yang punya hati. Adapun sebagiannya menyibukkan diri untuk apa? Justru untuk mencuri poket-poket atau duit-duit orang yang sedang tawaf. Ini enggak punya hati. Alhamdulillah. Wa tadrifu fiha dumu, air mata berlinangan. Banyak orang yang justru apa? Justru kesempatan untuk pegang wanita yang bukan mahram. Nah, ini hatinya apa? Hatinya sedang rusak. Inda mufaradati hadzal bait, ketika berpisah dengan Baitullah itu. Alladzi tahfu ilaihil afidah, yang mana hati-hati manusia itu akan senantiasa memanggilnya. Hafayahfu, yaitu apa? Memanggil, atau memang namanya tafayahfu, memang memanggil, tapi apa? Panggilan hati. Wa tahinnu lil qurbi min, dan merasa rindu, tahinnu, merasa rindu untuk senantiasa berdekatan dengannya, walaupun sudah pernah pengen lagi dan seterusnya. Baik, hanin itu artinya adalah apa? Merasa rindu. Al-qulub, yaitu pelakunya adalah hati, fa'ilnya. Syauqan ila rihabihil muqaddasah, karena merasa rindu dengan rihabnya, yaitu apa? Lingkungan dia, sekeliling dia itu. Mungkin sitarnya atau dinding-dindingnya, jelas kita rindu, walaupun bukan berarti kita harus tabaruk dengan yang tidak disyariatkan, tapi kita rindu untuk apa? Mendekati rumah itu. Wa masyairihil mu'azzamah, dan syiar-syiarnya yang diagungkan. Haitsu tanazzalat wa halatil barakat, yang mana turunlah dan datanglah keberkahan-keberkahan, walaupun tidak harus dicari dengan bid'ah dan syirik, malah nggak datang berkah itu, tapi dengan sunnah datang berkah yang besar. Wahabatotir rahmat, dan rahmat-rahmat itu turun. Wasya'atil anwar, dan cahaya-cahaya itu bersinar. Bahkan apa? Seperti yang diceritakan orang yang di luar angkasa, lihat apa itu? Mekah itu lebih bersinar daripada bagian bumi yang lain. Ini adalah bagian dari karamah Allah Ta'ala, terutama di Lailatul Qadar. Baik, kelanjutannya di waktu yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Masa nggak nyebutkan namanya, tapi menjuluki itu, yang memiliki dua betis yang kecil, bisu dan bengkok, disebutkan dalam lafaz hadisnya. Jadi lebih dari berat. Setelah itu. Karena setelah matahari terbit dari barat pasti ada orang mukminin, tapi apa? Orang yang kafir tak boleh lagi untuk beriman, tak mampu. Bagaimana dalam ayat ini? Waktu di mana orang-orang kafir mau banyak lagi setelah dibunuh Nabi Isa dan sebagainya, kan mereka nanti setelah itu banyak lagi setelah Nabi Isa mereka mati dan sebagainya. Mereka banyak dan mereka sama, mereka saling berisikan di jalan-jalan dan sebagainya. Terus setan datang dalam bentuk manusia, bentuk syirik, mereka syirik.